Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan amaliyah yang dikerjakan ketika dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi sangat istimewa. Kenapa? Karena 10 hari pertama Dzulhijjah ini merupakan hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melakukan suatu amalan, melakukan ketaatan di 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi sangat istimewa. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal amalu, tidak ada suatu amalan apapun fi ayyamil ashrih, yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, afdalu, lebih afdal, minal amali, dari amalan, fi hadihi, melebihi dari 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu menjadi sangat afdal, menjadi sangat utama, karena 10 hari pertama Dzulhijjah ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa semisal amalan-amalannya di bulan-bulan yang lain, semisal kita berzikir, bisa berzikir, kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Tetapi ketika berzikir, membaca Al-Quran di 10 hari pertama Dzulhijjah, ini menjadi sangat istimewa sekali dibandingkan membaca Al-Quran dan berzikir di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena 10 hari pertama Dzulhijjah ini sangat istimewa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada suatu amalan apapun yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini yang lebih afdal, menandingi, yang bisa menandingi keafdalannya amalan-amalan yang dilakukan di selain 10 Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat melanjutkan bertanya kepada Rasulullah, qalu walal jihadu, mereka bertanya para sahabat, begitupun jihad wahai Rasulullah. Artinya tidak pahala jihad pun tidak bisa menandingi suatu amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama. Pahalanya tidak bisa menandingi. Artinya apa? Artinya pahalanya lebih utama amalan yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah, lebih utama daripada pahala jihad. Itu saking istimewanya. Kita harus bersyukur ya. Ketika kita berada dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berada di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini Masya Allah, pahalanya sangat-sangat besar sekali, sangat istimewa sekali. Bahkan
pahala jihad pun tidak bisa menandinginya, saking istimewanya. Maka di 10 hari pertama Dzulhijjah ini kita isi pertama dengan puasa. Misal bisa melaksanakan puasa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, alangkah lebih baik. Dari tanggal 1, 2, 3 sampai puncaknya di tanggal 9, di hari Arafah. Tanggal 9. Namun ketika semisal kita tidak diberi kesempatan, tidak bisa berpuasa dari tanggal 1, kita ngambil 2 hari saja. Itu sudah sangat istimewa sekali. Yaumut Tarwiyah dan Yaum Arafah. Lebih-lebih puncaknya di hari Arafah. Puasa di Yaum Arafah. Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang berpuasa 1 hari di hari Arafah itu bisa menebus dosa-dosa yang telah lampau, dosa-dosa yang telah kita lakukan, seperti itu. Itu saking istimewanya berpuasa di hari itu. Puasa sunnah Yaum Arafah ini bagi orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji, maka sunnah. Tetapi bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji, tidak disunnahkan melaksanakan atau puasa Yaum Arafah. Itu tidak sudah disunnahkan. Kenapa? Karena di hari Arafah itu disunnahkan untuk memperbanyak zikir di padang Arafah. Dan kadang jalan ya menuju ke Arafah itu jauh. Para jemaah haji yang dari tempatnya, dari hotelnya masing-masing menuju ke Arafah itu jauh. Harus jalan kaki sehingga menguras tenaga. Khawatir kalau puasa fisiknya lemah, semangatnya lemah, sehingga tidak bisa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah puasa Arafah ini bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian isi di malam tanggal 10-nya, di malam tanggal 10-nya diisi dengan apa? Tentu diisi dengan takbir. Memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memperbanyak takbir. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat, mempraktekkan itu, bertakbir mulai dari malam tanggal 10 sampai tanggal 13 Ayyamut Tasyrik. Jadi sangat istimewa sekali 10 pertama Dzulhijjah ini sangat istimewa sekali. Pahalanya tidak bisa ditandingi oleh pahala jihad. Artinya pahala jihad tidak bisa menandingi, tidak bisa melebihi pahala amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah, terutama di hari Arafah. Ada amalan khusus ya di hari Arafah. Di hari Arafah itu yang dipraktekkan, diijazahkan oleh kiai saya, Kiai Ahmad Ghazali, membaca amin. Itu usahakan
ketika kita di Indonesia, semisal ketika kita di Indonesia, usahakan tepat persis jamnya dengan ketika orang wukuf di Mekah. Ketika orang wukuf di Mekah, di sini biasanya jam berapa? Biasanya dulu kita mempraktekannya jam 5. Di sini jam 5 membaca amin. Amin 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 amin. 4444. Kata kiai saya, barang siapa yang bisa mengamalkan membaca amin 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 di hari Arafah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai ke tanah haram, untuk sampai ke Arafah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saking istimewanya ya, saking istimewanya 10 hari pertama Dzulhijjah. Saking istimewanya, sangat istimewa sekali. Bahkan pahala jihad tidak bisa menandingi. Walal jihad, kata Rasulullah, qala walal jihad, sampai jihad, pahala jihad tidak bisa menandingi. Kecuali apa? Kecuali illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar berjihad fisabilillah, di jalan Allah, berjihad binafsihi dengan dirinya, jiwanya berangkat, wa malihi dan hartanya, membawa harta, membawa bekal. Dia fisiknya kuat untuk membela Islam dan juga mempunyai modal, mempunyai harta. Maka dia berjihad dengan jiwa dan hartanya. Kemudian apa? Falam yarji bisyai'in. Tidak ada yang pulang sedikit pun dari keduanya. Jiwanya tidak pulang, hartanya juga tidak pulang. Artinya gugur di medan perang, mati syahid. Tidak ada yang menandingi pahala amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan jiwa dan hartanya, kemudian dia mati syahid. Hanya itu yang bisa menandingi, hanya pahala mati syahid yang bisa menandinginya. Maka kesempatan ini ya, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, bisa mengisinya, kita bisa mengisinya dengan ibadah, dengan puasa, dengan zikir, dan juga harus memperbanyak zikir. Di 10 hari pertama Dzulhijjah ini harus memperbanyak zikir, sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin. Wa yadhkuru, dan menyebut ismallah, nama-nama Allah. Wa yadhkuru smallah, dan menyebut nama Allah, artinya mengingat Allah. Mengingat Allah. Fi ayyamin ma'lumatin, di hari-hari yang sudah diketahui, di hari-hari yang sudah ditentukan. Fi ayyamil ashri. Ada ulama tafsir menafsirkan fi ayyamil ashri. Di hari yang ditentukan ini maksudnya di tanggal 10. Di tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang menafsirkan di 10 pertama Dzulhijjah. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada yang menafsirkan tanggal 10 saja. Walhasil ada beberapa penafsiran di sana. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin. Ada ayat lain juga yang menyebutkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin. Jadi redaksi yang pertama menggunakan ayyamun ma'lumat, redaksi yang kedua menggunakan ayyamun ma'dudat. Apa bedanya? Kata ulama tafsir, kalau ayyamun ma'lumat ayyamul ashri, hari
hari-hari di tanggal tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau ayyamun ma'dudat, ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Hari tasyrik ini tanggal 11, 12, 13. Itu bedanya. Berbeda. Nah, di terdapat suatu keistimewaan ya di 10 Dzulhijjah ini, terdapat suatu keistimewaan yang tidak ditemukan, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan yang lain kita bisa membaca Quran, kita bisa zikir, kita bisa sholawatan, kita bisa bersedekah, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, kita bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di bulan-bulan yang lain, di bulan suci Ramadan semisal, kita bisa berpuasa. Kita berpuasa. Di bulan Dzulhijjah juga dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa. Sama-sama ada. Tetapi ada suatu amalan ini yang sangat istimewa sekali yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain. Yaitu apa? Yaitu al-udhiyah, berkurban. Nah, berkurban ini termasuk amalan sunnah yang sangat-sangat istimewa sekali yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain, kecuali ditemukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, tepatnya dimulai pada tanggal 10 setelah melaksanakan sholat Id ya, sholat Id sampai tanggal 13, sampai tanggal 13 di ayam tasyrik, penyembelihan kurban. Itu mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi 10 pertama Dzulhijjah ini dengan amalan-amalan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menggugurkan semua dosa-dosa kita, yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa, bisa memperbanyak zikir, bisa memperbanyak doa, bisa memperbanyak sholawat, bisa bersedekah, berbagi kepada sesama. Lebih-lebih kita bisa melaksanakan kurban. Amin amin ya rabbal alamin.